Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat-Nya lah kita berkumpul lagi tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'uts rahmatan lil alamin basyira wa nadhira da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Yang mana Rasulullah itu datang membawa kabar gembira sekaligus peringatan. Da'iyan ilallah, mengajak orang untuk kembali berjalan di atas jalannya Allah. Wasirajam munirah, dan bagaikan matahari yang terang benderang. Jadi sudah jelas jalan hidup ini sebenarnya, sudah jelas jalan hidup. Siapa yang mau berjalan di atas jalannya Rasul, maka dia mendapatkan basyir, yaitu kabar gembira, ya, kabar gembira. Sedangkan orang-orang yang tidak mau berjalan di atas jalannya Rasul itu pasti dia akan kena yang namanya nadhir, yaitu peringatan. Nadhir itu tentang azab kubur, azab api neraka, disiksa ini dengan ayat yang paling jelas itu di surat Al-Qalam, kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar. Ini azab di dunia saja dulu, wal azabul akhirati akbar, dan nanti di akhirat diazab lagi yang lebih keras lagi. Lau kanu ya'lamun. Tapi itu kalau mereka sekiranya tahu. Jadi orang tidak tahu tetap saja diazab. Jadi ini pentingnya. Jadi kalau kalian, Ustaz saya tidak tahu, tetap diazab. Tetap diazab. Makanya harus cari tahu dengan cara belajar. Jadi jangan malas-malas untuk belajar. Kalau untuk konteks kita, ya bahasa kita, jangan malas-malas madrasah. Karena di madrasah itu kalian akan tahu, oh ini diazab, oh ini dapat surga, ini dapat rahmat, oh saya mau ambil ini deh jalan rahmat. Kemudian apa juga fungsinya ketika kita belajar? Supaya kalau kita lagi bikin dosa, kita tahu, astaga, saya ini lagi dalam keadaan berbuat dosa ini. Ini harus begini besoknya, harus berubahkah, atau harus berhenti, atau harus setidaknya saya harus sholat taubat, kemudian memohon ampun kepada Allah. Jadi orang-orang yang pintar itu orang-orang yang belajar, ya. Dia tahu, walaupun dia berdosa, dia tahu caranya menghilangkan dosanya. Tapi kalau orang yang tidak belajar, sudah dia tidak tahu dosanya. Yang kedua, dia tidak tahu lagi caranya menghilangkan dosanya, membersihkan dosa. Seperti contoh, ya, kayak misalnya kalau zaman dulu, ya, zaman dulu motor itu masih sistem pakai karburator. Karburator itu seperti saringan bensin begitu sebelum masuk ke mesin. Kalau sekarang enggak pakai. Jadi itu kita harus beberapa bulan sekali pergi ke bengkel, baru dia bongkar, baru dia bersihkan itu. Nah, karena kita tidak tahu, ya kita terima macet-macet motor. Nah, setelah dibersihkan baru mulus kembali. Tapi karena orang bengkel dia tahu caranya membersihkan, ya jadi ya mungkin motornya yang orang bengkel senantiasa bersih karburator. Karena kita ini orang karena tidak tahu, ya ke tukang bengkel. Sama aja. Sama dengan kalian juga misalnya. Tidak tahu caranya bertobat, ya datang ke sini. Belajar. Pelajari, Ustaz, bagaimana caranya kalau saya sudah terlanjur bikin dosa ini. Oh, begini caranya. Selalu ada solusi dalam agama ini. Agama ini agama paling luasnya. Cuman memang dijaga ini. Tidak boleh. Ini. Tapi kalau terlanjur melakukan yang tidak boleh, ini jalan keluarnya. Sampai titik kita mati, baru tidak ada jalan lagi. Sudah tidak ada jalan. Jadi kalau masih hidup, maka masih ada jalan, istilahnya. Mau berapa lama orang bermaksiat seperti yang membunuh 99 orang, masih ada jalan. Sudah 99 orang dah bunuh, cukup lagi 100 dengan satu orang lagi yang mengatakan sudah tidak diampuni dosamu. Nah, itu semua sebagai penyemangat, ya, untuk kita senantiasa rajin datang. Bagaimana saya datang hari ini, Ustaz sudah bilang ini, berarti besok harus datang lagi. Besoknya harus datang lagi. Besoknya harus datang lagi. Kemudian hendaklah kita pintar-pintar juga memanajemen waktu. Siapa tahu ada sesuatu yang kisahnya dua kewajiban, ya. Datang madrasah wajib, kemudian perintah orang tua juga wajib. Bisa dilihat mungkin misalnya, oh saya punya ibu selalu suruh bikin saya begini. Bisa saya bikin sebelum maghrib. Kecuali memang tidak bisa sekali. Misalnya anak saya mau keluar dengan bapak ini habis maghrib, tolong lihat adik. Nah, itu contoh saja.
Tapi kalau misalnya ada hal yang misalnya dia suruh, weh bisa kau belikan ini habis maghrib, di luar sana dan sebagainya. Daripada saya belanja habis maghrib, mak bisa aja sebelum maghrib saya belanja memang, karena ada motor dan sebagainya. Pergi, yang penting lu belikan kak dan sebagainya. Itu pintar-pintari maksudnya, pintar-pintar kita memanajemen waktu. Kecuali memang tidak ada jalan lain selain harus menjalani satu perintah, maka kita pilih orang tua. Tapi kalau masih bisa kita akali ya istilahnya, bisa dapat dua-dua, bisa kita kerjakan perintah orang tua dan kita kerjakan juga kewajiban kita belajar di madrasah, maka langkah baiknya kita kerjakan dua pahalanya jadinya. Pahala orang tua ke pahala belajar. Kemudian kemarin kita sudah sampai ini Al-Quran. Jadi kita ini sudah hampir sempurna ya, maksudnya jalan kita di atas jalannya para sahabat itu kita sudah hampir sempurna. Yang pertama kita sudah tafsir Al-Quran. Tafsir itu sekarang ini kita bahas tentang Al-Quran, bagaimana mau diamalkannya, apa gunanya, kapan dibaca, kemudian apa hukumnya dari ayat ini. Misalnya ada hukum di surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu mau berdiri menegakkan solat, maka hendaklah kamu cuci mukamu, kemudian tangan, kepala dan kaki. Itu berarti belajar wudu. Berarti kalau kita sudah belajar wudu di madrasah ini, kita sudah belajar surat di Al-Maidah itu tentang bagaimana mengamalkannya. Kemudian sebelahnya lagi tahfiz. Jadi bagaimana kita menghafal Al-Quran. Alhamdulillah kita sudah jalan juga tahfiz kita sore dan subuh dan sore. Itu sudah bagus. Tinggal bagaimana diri kalian sendiri saja yang kalian atur. Bagaimana bisa bangun subuh, bagaimana bisa datang sore setiap hari. Tidak ada liburnya. Kenapa tidak libur? Karena memang tahfiz itu maksudnya tidak bisa memang berhenti orang tahfiz. Kecuali madrasah boleh libur. Kenapa boleh libur? Karena kan ada bekal, bisa diamalkan dulu itu yang kemarin dipelajari. Tapi kalau tahfiz harus senantiasa tambah hafalan, harus senantiasa store hafalan lama, begitu terus. Sehingga tidak apa-apa mungkin dalam 1 bulan ada izin, Ustaz izin 1 hari 2 hari dalam 1 bulan itu karena mungkin ini orang tua begini, mungkin ada yang kepentingan lain. Yang jelas secara umum tahfiz tidak ada liburnya. Makanya itu kita pagi sore. Dan yang terakhir itu tartil, dan ini yang paling tidak ada ya. Cuma di bulan Ramadan ada dengan hari Ahad. Kemarin halaqah Quran jalan jus 15. Ya. Jadi nanti saya bayar ya, saya punya jus 15 baru kita ketemu nanti sudah jus 16. Jadi ini tartil dikatakan oleh para sahabat ya, siapa yang tidak membaca Al-Quran 5 ayat dalam sehari, maka dia termasuk hajir. Hajir itu orang yang melalaikan taruh Al-Quran di belakangnya, tidak peduli maksudnya ya. Atau bahasa kita, orang yang menaruh Al-Quran di lemarinya. Jadi barang kalau di lemari itu biasanya tidak disentuh simpan baik-baik di lemari atau di gudang. Jadi supaya kita tidak kena hajir Al-Quran, tidak termasuk dalam golongan itu, maka harusnya kita baca 5 ayat sekurang-kurangnya dalam sehari semalam. Kemudian kita kemarin sudah mempelajari bahwa yang dimaksud dengan tartil yaitu baca Al-Quran dan paham maknanya. Setidaknya paling minim itu baca terjemahannya. Nah sekarang ini saya lihat, kalau saya lemparkan begini ke kalian tidak pernah akan bikin. Yang sekarang kita mau sepakati jadi bikin menjadi program madrasah ini. Kita mau baca 1 halaman 1 hari yang waktunya kita sepakati. Kapan? Habis yang kosong habis zuhur dengan habis apa? Habis zuhur dengan isya. Habis zuhur dengan habis isya. 1 halaman itu tidak lama, 2 menit. Cuma dibaca turun, baca teksnya sekitar 2 menit juga. Jadi baca Al-Quran. Nah ini mau saya misalnya contoh, amma yatasaalun sampai di apa nih bang? Bukan, kita maksudnya ini tartil, bacaan yang kita mau baca dari alif lam mim tapi pakai arti. Kemarin kan di halaqah Quran kita sudah baca Al-Quran, tapi maknanya kan cuma ambil 1-2 ayat. Banyak yang saya lewatkan, tapi ini yang saya inginkan masing-masing sendiri. Cuma kita sama-sama, masing-masing tapi sama-sama. Jadi kita bilang, misalnya malam ini ya, anggap kita sepakati ya malam ini dulu. Kalau memang kita sepakati habis isya, jadi malam ini kita mulai dari alif lam mim
Baca alhamdulillahirabbil alamin kan baca. Kemudian sampai di ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika hum. Nanti besok ini saja. Kemudian dibaca. Sampai sudah selesai langsung pulang karena bukan lagi majelis. Kita lagi tidak bermajelis, cuma kita ambil kesepakatan. Karena sudah hampir setengah tahun saya lemparkan kepada kalian bilang, "Woi, coba baca-baca Quran." Tapi kan tidak jalan toh. Jadi kayaknya kalian mau lebih bagus diarahkan. Jadi saya juga ikut baca. Baca. Jadi masing-masing saja pegang Al-Qur'annya. Kemudian setiap habis Isya habis sholat witir langsung ambil Quran. Mau sama-sama atau lebih duluan tau, siapa tahu ada yang mau cepat-cepat, silakan ambil cepat-cepat Al-Quran. Baca satu halaman full baca, kemudian baca artinya. Ya sudah, habis artinya sampai terakhir di sebelah sini ya. Coba ambil Al-Quran dulu supaya lebih nyata, karena ini terlalu besar. Ya itu mau itu di kecelengan. Jadi anggap besoknya ya. Kalau hari ini kan Al-Fatihah yang paling di depan itu 2 halaman karena memang pendek-pendek je. Mana ni? Ya ini ya. Ini baca ini ya. Kemudian saya kasih ajarkan kalian baca terjemahan ini nah. Misalkan contoh ini. Ini. Maliki yaumiddin. Sudah baca sampai habis nah, waladhdallin amin. Sudah, baru kita baca dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Ada tanda satu. Ada tanda satu di atasnya. Baca lagi itu satu di bawah sini biasanya ada itu tanda satu. Jadi cari nomornya. Jadi kalau di sini tertulis 1 langsung turun dulu. Jangan dulu sambung. Yaumiddin adalah hari manusia menerima pembalasan amal baik atau buruk. Disebut juga yaumul qiyamah, disebut juga yaumul hisab atau sebagainya. Ya sudah, lanjut lagi. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. 2. Turun lagi berarti. 2 itu jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar yang dapat membuat bahagia di dunia dan di akhirat. Lanjut lagi. Yaitu jalan yang orang-orang yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan yang mereka yang sesat. Kita turun lagi, ada sini 3. Mereka yang sesat, mereka yang dimurkai adalah mereka yang sengaja menentang ajaran Islam. Sedangkan mereka yang sesat adalah mereka yang sengaja mengambil jalan selain jalan Islam. Sudah. Itu baru ini sampai sini ya kalau hari ini ya. Sampai sini. Jadi baca sampai situ. Kalau misalnya sudah berlanjut ya ke hari-hari yang biasa ya. Hari-hari biasa ini ya kita baca dari sini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sampai sini. Kanu muhtadin. Baca mi. 6. Sesungguhnya orang-orang kafir. 8. Baca dulu. Kafir jamaknya kufar, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, Rasul, malaikat, kitabnya dan hari kiamat. Sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati mereka dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Sampai di sini 16 terakhir. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya sudah selesai 1 hari. Habis sisa bisa mipu. Pulang. Tidak usah lagi bilang mau tanya lagi, Ustaz sudah bisa pulang. Karena ini masing-masing. Jadi itu cuma sekedar kita, maksudnya ayo sama-sama baca supaya lengkap kita sudah. Kalaupun mau mati saja, tidak ada masalah. Sudah ikut tafsir, sudah ikut tahfiz, kemudian sudah tartil, sudah baca Al-Quran dengan maknanya. Sehari ini sudah cukup. Besok begitulah. Jadi itu sajalah. Karena kalau kita tidak sepakat, tidak jadi. Coba sebelah. Sudah kemarin. Coba baca Quran. Coba tanya siapa yang baca. Tidak ada. Dan lebih kita sepakati 1 halaman saja. 1 halaman baca dengan arti. Nanti kalau soal halaqah Quran tetap berjalan sebagaimana biasa 1 juz. Jadi kita bikin banyak program. Supaya apa? Supaya kalaupun kita dipanggil cepat ya tidak apa-apa. Dipanggil lama juga berarti banyak amalan. Begitu saja. Supaya jalan semua program. Tahfiz, tafsir, tartil. Apalagi Quran sudah tidak ada lagi. Sudah hampir sempurna Al-Quran. Tinggal bagaimana hidayah itu kita minta sama Allah.
Supaya kalau kita sudah tahu, ternyata begini, semoga saya tidak begitu. Ternyata yang bikin masuk surga begini, semoga saya masuk seperti itu. Sudah, kemudian kemarin ada adab-adab menghormati Al-Quran. Ya mungkin anda datang kemarin ya, yang datang kemarin makanya heran-heran. Sebagian ada teman-temanmu sudah menghadap ke dinding, ke apa semua. Itu karena apa? Yang pertama satu, menghormati Al-Quran. Jadi kemarin menghormati penghafal Al-Quran, menghormati guru, menghormati sesama penghafal Al-Quran. Nah sekarang Al-Qurannya yang dibahas. Bagaimana kita adab terhadap Al-Qurannya. Yang pertama satu, menghindari tertawa ketika ada dengan Al-Quran. Jadi bahasa kita ketika lagi tahfiz, ketika lagi tartil, ketika lagi tafsir sekarang, hindari tertawa-tertawa maksudnya ya. Hindari tertawa-tertawa. Makanya saya selalu bilang saya tidak suka lihat orang tertawa. Ini sudah ada dalilnya dari 800 tahun yang lalu. Imam Nawawi sudah kasih tahu memang. Kemudian dilarang berteriak-teriak. Kalau ada dengan Al-Quran tidak boleh teriak-teriak. Beda kalau kita lagi main-main di luar, lagi main bola, lagi di lapangan, itu teriak-teriak, itu tidak ada masalah. Tapi kalau lagi ada Al-Quran, maka kita, ini ada firman Allah. Maka ini bukan komik ya. Kalau sama komik mungkin kita teriak, ada komik bagus, dan sebagainya. Tapi karena ini ada Al-Quran, maka kita hindari berteriak. Jadi coba sekedar kalau mau bicara dengan orang, maka bicara yang dengan volume yang baik. Istilah yang bisa. Kemudian yang ketiga, berbincang di sela-sela qiraah, kecuali sesuatu yang sangat mendesak. Jadi kalau lagi tahfiz, lagi tartil, lagi ada sesuatu yang penting, baru boleh bicara. Kalau tidak, jangan dulu bicara. Apalagi kalau cuma teman bilang, weh sebentar kita mabar di ini, tidak penting sekali. Karena bisa jadi bicarakan sebentar ya, tetap membaca, tetap ini. Maka itu saya bilang fokus saja ke dinding. Menghadap kiblat, fokus ke dinding. Karena kenapa? Supaya kita tidak terlalu banyak terganggu dengan pembicaraan, tidak terganggu dengan penglihatan yang banyak. Kemudian tidak bermain tangan. Nah itu salah satunya di Al-Hufaz ya, tertulis. Salah satu teknik menghafal Al-Quran, jauhilah tangan dari HP. Siapa sekarang pegang HP? Berarti kalian termasuk bermain tangan. Jadi lagi tafsir, lagi tahfiz, lagi tartil, maka jangan pegang HP. Kalau mau ikut adabnya, supaya adab apa? Berkah. Kemudian tidak memandang hal-hal yang mengalihkan perhatian. Jadi kalau main HP dua yang kena. Pertama, tidak bermain tangan, dia bermain tangan. Yang kedua, tidak memandang hal-hal yang mengalihkan perhatian, dia melihat hal-hal yang mengalihkan perhatian. Jadi kalau lagi mau belajar tafsir, lagi mau ikut tahfiz, lagi tartil, memang tidak boleh pegang HP. Karena pasti HP akan menjauhkan kita dari Al-Quran dan melanggar adab ternyata. Melanggar adab. Karena begitu, kita pasti bermain tangan. Dan kedua, kita memandang ke sana kemari. Atau lihat-lihat macam-macam. Itu HP itu kan dunia yang luas ya. Jadi kita bisa lihat dunia terlalu luas di sini. Sedangkan harusnya seorang yang lagi mau menghafal itu tidak boleh banyak. Makanya saya bilang menghadap dinding saja. Karena dinding itu cuma putih yang dilihat. Kemudian dilihat tulisan. Kemudian lihat dinding, lihat tulisan, lihat dinding, lihat tulisan. Ya cuma itu saja. Berkutak di situ, tidak ada yang macam-macam. Tapi kalau kita lihat dinding, lihat HP, kemudian HP kan ada gambar, ada tulisan apa, akhirnya istilahnya banyak buyar. Jadi ini juga melatih fokus ya. Jadi orang yang menghafal Al-Quran itu dia harus latih fokusnya. Karena sekarang itu susah fokus. Jadi ini 5 adab yang paling penting untuk Al-Quran itu sendiri. Jadi kita kalau lagi dengan Al-Quran jangan tertawa. Yang tertawa ya, maksudnya bertertawa-tertawa yang lucu-lucu. Kemudian jangan juga berteriak. Kemudian jangan berbincang-bincang. Jadi ini bedanya, ada bicara penting boleh. Misalnya, itu ayat begini, saya tanya 1-2 pertanyaan di teman boleh, atau mau tanya langsung di saya juga boleh. Tapi kalau misalnya bercerita terlalu panjang, habis waktu. Padahal waktu kita di sini singkat. Kemudian memandang itu saya sudah pernah cerita ya kemarin, bahwa apa yang kita lihat itu yang biasa muncul di dinding. Apa yang biasa kita lihat itu yang muncul di kepala kita. Jadi kalau kita cuma lihat Al-Quran dengan dinding putih, maka kebanyakan tulisan Al-Quran itu yang lebih banyak muncul. Kecuali sebelumnya kita banyak lihat hal-hal yang lain, seperti game ya. Kalau kalian terlalu banyak lihat, maka yang tak bayang itu ya pergerakannya game, kemudian jurusnya, kemudian tembak-tembak dan sebagainya. Yang jelas manusia begitu, apa yang sering dia lihat itu yang terbayang. Terbayang. Itulah adab-adab untuk Al-Qurannya.
Kemudian di Al-Quran itu diriwayatkan dengan 7 bacaan. Dengan 7 bacaan. 7 bacaan itu salah satu yang paling yang kita rasa aneh, tapi justru kalau di arah-arah Turki sana bacaan kita yang sekarang aneh. Jadi kalau kita baca wadduha wal laili idza saja, terus ya. Kalau mereka di sana baca wadduha wal laili idza saja. Jadi huruf E matinya dia. Ada bacaan seperti itu, tapi kita tidak terima riwayatnya ya. Di Indonesia kita pakai riwayat yang sama dengan di Mekah. Jadi makanya kalau kita putar Imam Masjid Haram sama dengan bacaan kita. Namanya riwayat Hafs an Asim. Jadi kita riwayat Imam Hafs. Jadi kita di Indonesia ya. Di Indonesia. Kemudian di Mekah dan sekitarnya ya. Jadi itu riwayat Imam Hafs an Asim. Imam Hafs an Asim. Itu sekedar tahu ya. Kalau yang lain-lain jangan tidak usah terlalu kita ke sana. Nantilah suatu saat kalau kalian sudah hafiz Quran, enak ya. Kalau kita sudah hafiz, kita jadi tahu beda caranya baca. Kemudian kalau kita misalnya ada juga riwayat ya yang mana misalnya kita bacakan wal akhiratu. Kalau dia baca walal akhiratu. Jadi dia tidak matikan itu huruf lamnya. Kalau kita kan wal. Jadi wal akhir. Kalau dia baca walal akhiratu khairu wa abqa dan sebagainya. Ada beberapa riwayat dan nantilah kita pelajari itu kalau kita sudah matang betul dengan Imam Hafs, riwayat Imam Hafs ini jadi riwayatnya. Riwayat. Jadi Al-Quran itu tulisannya sama aja nah. Tulisannya kan tidak berubah. Yang berubah itu garis-garisnya nah. Jadi kan wadduha wal laili idza saja. Itu cuman garis-garisnya yang berubah. Kalau tulisan Al-Qurannya tidak berubah, sudah begitu. Makanya Al-Quran aslinya tidak ada barisnya. Tidak ada garis-garis atas bawah, fathah, kasrah, dhamma, itu tidak ada ya aslinya. Sampai itulah muncul 7 riwayat bacaan. Dan semuanya benar ya. Semuanya benar. Tidak ada yang salah. Kemudian yang berikutnya ya, adab yang berikutnya membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf. Sesuai urutan mushaf. Jadi kalau misalnya tuh sesuai pendek mau. Maksudnya kalau misalnya baca Al-Fil ya, maka rakaat kedua baca Al-Quraish. Jadi alam tara kaifa fa'al. Kemudian Al-Quraish. Kemudian baca misalnya apa? Ara'aita Al-Maun. Habis itu rakaat kedua baca Inna Taina. Kalau begitu urutannya sampai pada ada hal-hal yang khusus yang memang ditunjukkan oleh syariat. Seperti contoh Nabi mengatakan dalam solat sunnah fajar dan solat sunnah ba'diyah maghrib itu membaca Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul hu. Itu bacaannya ya. Jadi khusus dalam solat sunnah fajar sebelum subuh itu 2 rakaat dengan ba'diyah maghrib yang tadi barusan itu membaca Qul ya ayyuhal kafirun dengan Qul huwallahu ahad. Itu tidak berurutan sebenarnya, tapi begitu sudah Nabi ajarkan, maka kita ikuti. Kemudian salah satu contoh juga pada solat witir. Solat witir, ketika witir di 3 rakaat, maka yang rakaat pertama sabbihisma, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Qul hu. Itu sudah begitu juga dari Nabi. Sudah begitu dari Nabi. Padahal tidak urutannya ya. Habis sabbihisma harusnya hal ataka, tapi karena witir itu begitu yang Nabi baca, maka sudah seperti itu. Adapun yang lebih ke sana lagi yaitu setiap Jumat subuh itu dibaca surah As-Sajdah di juz 21, kemudian langsung lompat di Al-Insan di juz 29. Begitu juga Nabi baca, maka kita ikuti begitu bacaannya
Nabi. Jadi sudah jadi satu sunnah. Adapun kalau tidak berhubungan, maksudnya tidak ada contoh ya, maka bacanya sebaiknya berurutan. Jadi kalau kita misalnya baca Iqra bismi rabbikal ladzi, maka bagus baca inna anzal. Itu menurut Imam Nawawi. Tapi kalaupun mau dikasih lewat, boleh, tapi jangan mundur. Kalaupun mau dikasih lewat, jangan mundur. Seperti contoh saya baca lam yakunil ladzina kafaru, itu kan agak panjang. Kalau saya baca rakaat kedua idza zulzila, boleh saja, tapi memang rasanya sudah agak rasa-rasa isya nih. Rasa-rasa solat isya. Padahal kan solat maghrib itu terkenal dengan singkat. Solat yang paling singkat maghrib. Makanya saya kalau lam yakunil ladzi, saya kasih baku cocok saja dengan kulhu, karena satu tujuannya, yaitu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kami tidak menyuruh kepada mereka kecuali menyembah Allah dengan ikhlas. Berarti surat Al-Ikhlas masing-masing berhubungan. Begitu juga dengan Iqra. Saya harusnya bisa baca inna anzalna, tapi sudah agak panjang nantinya, maka saya baca kulhu juga. Tapi intinya jangan dibaca mundur. Jadi jangan baca begini, ara'aital ladzi, kemudian wal asri. Mundur, jangan mundur ya. Itu saja. Nah, ada di sini. Sini, kalau kamu tanya Anas, pertama dulu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ditanya kepadanya, ada orang dia baca Al-Quran itu terbalik urutannya begitu. Jadi misalnya dia baca An-Nas dulu, baru dia baca Al-Falaq. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan orang itu hatinya terbalik. Orang itu artinya terbalik. Maksudnya apa makna yang kurang bagus lah. Maksudnya ada yang tidak beres dengan hatinya, sampai-sampai dikatakan terbalik. Sampai kalau kita misalnya ada orang lagi baca Al-Quran, tak balik itu cara membaca Quran. Oh iya. Berarti ada yang tidak beres. Padahal ini kan baca Quran juga, tapi terbalik katanya. Jadi kurang bagus. Kemudian para ulama yang mengatakan ya, bahkan barang siapa yang membaca dalam rakaat pertamanya An-Nas, maka dia harus membaca Al-Baqarah di rakaat kedua. Kan sudah An-Nas tuh. Berarti rakaat keduanya Alif Lam Mim. Karena sudah selesai. Kan An-Nas sudah selesai. Makanya itu paling hati-hati, maksudnya jangan baca An-Nas di rakaat pertama. Baca Al-Falaq saja, baru rakaat kedua An-Nas. Itu yang paling bagus. Jadi jangan balik ya. Jangan terbalik. Intinya jangan mundur. Makanya jangan mundur. Makanya saya itu paling anti baca 3 kul itu di rakaat pertama. Saya paling jaga istilahnya jangan baca. Kalaupun saya baca kul Al-Falaq, kul a'udzu birabbil falaq, maka saya baca An-Nas di rakaat kedua, dikasih satu pasang. Tapi biasanya saya kasih jauh-jauh itu. Maka jauh-jauh. Biasanya saya mulai dari kul ya ayyuhal kafirun, mundur lagi supaya kalaupun ada apa-apa bisa lari ke kulhu. Kulhu yang paling dijadikan istilahnya sandaran terakhir lah untuk di rakaat kedua. Tidak boleh mundur. Tidak boleh mundur, itu namanya mundur. Jadi dihukumi makruh. Karena kita merubah urutan Al-Quran. Sedangkan ulama mengatakan sebaik-baiknya bacaan Al-Quran di dalam solat itu maju sesuai urutan. Kalau boleh surat di bawahnya. Kalaupun tidak bisa pas-pas sekali, seperti saya lam yakunil ladzi tidak bisa pas sekali, maka minimal cari lagi ke bawahnya, dapat kulhu. Pokoknya simpan saja kulhu di rakaat kedua. Kalau memang kalian mau baca kulhu, simpan saja di rakaat kedua. 3 kul itu simpan di rakaat kedua. Boleh. Kalau mau lebih ringkas lagi, wal asri baru cuma 6 ayat jadinya. 3 ayat di pertama, 3 ayat di kedua. Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang mana lebih utama seorang hafiz Quran ini. Sudah hafiz, membaca Al-Quran pakai Al-Quran atau pakai hafalannya. Pokoknya kesimpulannya, kalau lagi mau tartil ya baca saja. Tapi kalaupun lagi mau mengulang hafalan, maka murajaah tidak pakai tidak pakai Al-Quran. Itu saya kesimpulan. Panjang lebar ini baku bahas. Intinya macam-macam pahala. Ada yang bilang baca Quran itu 2 pahalanya. Pahala matanya, maksudnya matanya
melihat. Yang kedua, pahala dari hatinya, yaitu hafalannya. Jadi boleh, lebih bagus begitu saja kesimpulan, supaya tidak terlalu panjang pembahasan. Kalau lagi tartil, ya baca saja, walaupun ini surah yang kita hafal, anggap sudah masuk juz 30 ya, kita tartil sudah baca 30, maka tetap walaupun saya hafal amma yatasaalun, tapi saya tetap baca amma yatasaalun, supaya juga sekaligus memperbaiki, siapa tahu ada salah-salah hafal, salah-salah kita punya panjang pendek. Itu saja kesimpulannya dari membaca Al-Quran dengan mushaf itu lebih afdal ketika tartil, dan murajaah itu lebih utama pakai hafalan, kecuali sekali-sekali saja untuk melihat. Kemudian membaca Al-Quran secara bersama-sama, berkelompok. Itu kita sebut kemarin halaqah Al-Quran. Di sini Imam Nawawi mengatakan, ya, ketahuilah bahwa qiraah atau membaca Al-Quran yang dilakukan suatu kelompok secara bersama-sama merupakan perbuatan yang dianjurkan berdasarkan dalil-dalil serta perbuatan para orang-orang ulama terdahulu. Terdapat riwayat yang sahih dari Nabi, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bersabda, saya bawakan terus ini hadis ini, tidaklah suatu kaum mengingat Allah kecuali para malaikat mengitari mereka, rahmat meliputi mereka, sakinah turun atas mereka, kemudian Allah menyebut nama-nama mereka pada siapa saja yang ada di sisinya. Kemudian itu baru zikir, ya. Jadi mengingat Allah, yadhkurunallah. Jadi ini baru zikir kayak kita sekarang ini. Ini zikir saja, anggap zikir. Kemudian hadis yang lain lagi, yaitu tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah membaca Al-Quran. Nah, itu halaqah Al-Quran, saling mengajarkannya di antaranya. Itu habis halaqah Quran ada sedikit dibahas. Kemudian di antara mereka kecuali turun atas mereka sakinah, rahmat meliputi mereka, malaikat mengitari mereka, dan Allah menyebut mereka pada siapapun yang berada di sisinya. Dua-duanya hadis riwayat yang sahih. Riwayat yang sah, satu riwayat Muslim, satu riwayat Imam Tirmizi. Kemudian ada hadis yang lain bahwa Rasul keluar menghampiri sebuah halaqah. Halaqah para sahabat lantas bertanya, apa yang menyebabkan kalian duduk di sini? Maksudnya kenapa ini kalian duduk-duduk lagi kumpul? Maka mereka menjawab, kami mengingat Allah serta memujinya karena menunjuki kami pada Islam serta menganugerahkan kami nikmat dengannya. Kemudian beliau bersabda, Jibril alaihissalam telah datang kepada aku dan mengabarkan bahwa Allah Ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Ini sekarang kita ini. Jadi kita lagi bahas tentang nikmat. Saya sudah bahas selamat, kalian masih hidup di tahun 2022, berarti masih dikasih kesempatan beramal baik, memperbaiki diri dan sebagainya. Itu selalu saja diingat. Jadi secara kalau kalian yakin betul akidah kita lurus, akidah kita betul-betul full, ya, maka kita yakin bahwa betul Allah lagi senantiasa membanggakan kita. Jadi maka saya selalu semangat mengajar madrasah, semangat mau satu orang, mau dua orang, mau banyak orang, tetap saya yakin kalau saya duduk di sini berarti Allah lagi banggakan saya di hadapan para malaikat. Itu satu hal yang paling prestasi, ya, istilahnya membanggakan. Kalau orang-orang bangga disebut-sebut namanya di orang-orang penting misalnya, ya, disebut oleh presiden, disebut oleh siapakah yang orang-orang besar, maka justru kita orang-orang yang mukmin, ya, beriman lebih bangga kalau disebut sama nama-nama kita oleh kita punya Tuhan. Disebut si ini dia lagi mengajar, si ini dia fokus mendengarkan lagi diajar oleh ustaznya, si ini begini, si ini enak, kita disebut-sebut nama oleh Allah, dan tidak mungkin itu bukan orang penting. Coba kita lihat, misalnya coba lihat saya selama mengajar, yang saya sering sebut cuman bapaknya Fauzan, kemudian bapaknya Fadlan, kemudian bapaknya siapa, yang sering-sering saja dengan saya. Berarti itu yang saya istilahnya selalu ingat. Saya tidak pernah sebut bapaknya si siapa di sana, si ini yang tidak pernah saya ingat maksudnya. Jadi kalau Allah sebut kita, berarti kita lagi diingat oleh Allah, lagi diperhatikan. Kita bersyukur, alhamdulillah kita ini memang mau cari perhatiannya Allah. Begitu banyak makhluk di dunia ini, dan ternyata kita terpilih dari orang-orang yang dapat perhatian oleh Allah. Sama juga dengan kita, ya, misalnya lagi apa begitu, ya, misalnya apa begitu kita cari perhatian. Anggaplah lagi ada bagi-bagi hadiah begitu. Misalnya ada orang baik, ya, begini mas, tidak usah jauh-jauh, baik
Baim Wong, kan terkenal dia sering bagi-bagi uang. Banyak orang cari-cari perhatian di dia. Supaya apa? Supaya dia, kenapa Pak? Ini kerupuknya tidak laku, sini saya bayar. Kan begitu maksudnya. Dia cari perhatian supaya dapat balasan dari Baim. Nah, ini kita mau cari perhatian sama Allah. Dan gampang ternyata, cuma duduk di madrasah, perhatikan. Faham tidak faham, mengerti tidak mengerti, tetap kita punya nama disebut sama Allah. Begitu juga dengan tahfiz. Ada tahafal, tidak ada tahafal, yang jelas sudah duduk tahfiz, tidak main-main, betul-betul fokus, dan hasilnya cuma segitu, sudah alhamdulillah. Yang penting nama-nama saya sudah disebut oleh Allah. Itu sudah satu kebanggaan, bagi kita. Nah, kemudian ada juga golongan yang mana orang-orang ini tidak baca Al-Quran, tapi dia dapat cahayanya. Siapa mereka? Yaitu mereka ini yang duduk di dekatnya para tahfiz Quran. Duduk di dekat tahfiz Quran, yang mana mereka tidak ikut baca Quran, tapi mereka dengar. Dengar. Jadi duduk begini. Misalnya ada orang datang ke sini, dia langsung duduk, ambil posisi tidur atau apa, istirahat sambil dia mungkin buka-buka HP-nya toh. Tapi dia lagi dengar-dengar kita lagi tahfiz, dengar-dengar. Maka dikatakan barang siapa mendengarkan sebuah ayat Al-Quran, maka baginya cahaya. Jadi jangan tanya yang baca ya, yang dengar saja sudah dapat cahaya. Yang dengar saja sudah dapat cahaya. Kemudian, YouTube dapat juga, jelas lah itu manusia kok yang baca, baca. Makanya itu saya belum kirim ya, astagfirullah, saya selalu lupa. Nanti saya kirim ya link salah satu yang enak, apalagi kalian dengar pakai headset begitu atau headset biasa saja. Ada namanya Salah Musalli, imam di masjid di mana begitu di Arab. Enak sekali bacanya, tapi nanti saya kirim linknya supaya kalian dengar. Ada yang juz 29 dengan juz 30-nya. Kita lanjut ya. Dari bahwasanya Abu Darda pernah mempelajari Al-Quran bersama sebuah kelompok yang membacanya bersama-sama. Ia juga meriwayatkan keutamaan mempelajari secara bersama-sama dalam satu kelompok. Maka tadi bersama-sama sebelum apa? Oh, iya, ada juga begini ya. Ada juga sebuah riwayat yang mana ada orang, kan ini malaikat sudah catat tuh, sini. Kemudian ada Rasul maka malaikat mengatakan, wahai Allah, ada seorang ini yang mana dia cuma lewat di majelisnya, di madrasah ini anggap. Kemudian dia cuma duduk, kemudian dia pergi. Jadi cuma sempat duduk di madrasah, dia tidak ikut lah. Dia cuma duduk di pinggir, atau bahasa kita lah, duduk di memperhatikan kita yang belajar, kita yang baca Quran, tapi dia yang duduk di sebelah sana. Maka bagaimana statusnya orang ini? Maka Allah bilang, ampuni dosanya sebagaimana diampuni dosa itu yang baca. Maksudnya kena efek. Itu saya bilang, efek baik. Efek baik kita berteman dengan orang-orang yang itu yang kemarin, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Kalau kita tidak jadi soleh, kita dapat efek baiknya. Dapat efek baik. Dapat efek baiknya. Itu sudah jelas itu hadisnya. Jadi ada orang tidak ikut madrasah, dia tidak ikut tahfiz, dia tidak ikut halaqah Quran. Cuman dia kebetulan datang, ada mungkin dia mau tunggu siapa begitu. Dia bilang, capek dia berdiri di jalanan. Duduk saya dalam masjid dingin. Duduk. Kemudian dia lihat, ada orang-orang lagi baca Quran. Duduk mungkin dia lagi main HP santai-santai. Intinya dia tidak ikut di dalamnya. Kemudian akhirnya malaikat bilang, ada si fulan. Dia datang, dia duduk di situ. Tapi dia tidak ikut. Jelas di situ dibilang tidak ikut, cuma duduk saja. Maka Allah bilang, ampuni dosanya juga, karena keberkahan dari ini yang baca. Jadi disamakan oleh Allah, disamakan. Itu juga saya bilang, jangan bantu orang bikin dosa, karena nanti kalau misalnya dia berzina di dalam, atau dia bikin mencuri di dalam, kalian di luar, maka dicatat sama mereka, ya Allah, si ini mencuri. Oh ya, tulis dosa mencurinya. Ada juga si ini temannya ikut. Bagaimana dia? Samakan saja, karena dia temani. Samakan saja. Jadi itu kalau kalian misalnya ada teman-teman kemudian saya mau dulu mau baca Quran. Saya temani kau pergi baca Quran. Temani, walaupun kita tidak baca Quran, yang jelas kita temani dia, maka kita sudah dapat kebaikan. Jadi kalau ada orang baru bercerita-cerita tentang niat baiknya, kamu ajak, ayo kalau memang kamu mau, saya belum pak sholat sunat baik dia ini, saya temani kau pergi sholat sunat baik, bilang saya begitu. Apalagi kalau dia bilang belum sholat
wajib. Itu lebih penting lagi kita temani. Jadi maksudnya ini, biasakan diri di tempat yang baik, di orang-orang baik, supaya kita dapat kebaikan. Dan jauhilah tempat-tempat buruk, dan jauhi juga orang-orang buruk, karena kita pasti dapat efek buruknya. Kita sudah dapat efek buruknya. Maka Nabi bilang, kalau kamu tidak dapat percikan apinya membakar pakaianmu, maka minimal kamu cium bau busuknya. Itu jeleknya kalau berteman dengan yang tidak baik. Sedangkan kalau orang baik, kamu dapat kebaikannya, dia kasih kamu parfum, kamu bisa pakai, atau minimal kamu cium-cium bau harum. Sudah senang hati kita. Harumnya biasa ada di Masjid Sinda atau siapa, bapaknya Suci atau siapa itu yang bisa pakai parfum, kita sudah cium. Enaknya. Walaupun kita walaupun dia tidak kasih kodong parfumnya, tapi kita sudah cukup terhibur dengan baunya. Tapi kalau ada orang datang bau busuk, siapa ini bau busuk dengan dan sebagainya, itu jelati kurang bagus kalau namanya bau busuk. Kemudian ini semangat untuk kalian. Kalau saya sudah bersemangat karena saya sudah tahu hadis ini, tapi ini semangat juga untuk kalian, yaitu keutamaan mengumpulkan orang untuk ikut. Ini salah satunya. Keutamaan orang mengumpulkan untuk tafsir, tahfiz atau tartil atau halaqah Quran. Rasul bersabda, orang-orang yang menunjukkan pada kebaikan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakannya. Jadi kalau misalnya saya kumpul kalian 5 orang, kita baca halaqah Quran, satu juz, selesai. Kalian bawa pulang pahala 1 juz, satu orang 1 juz. Saya bawa pulang 6 juz. Saya bawa pulang 6 juz karena 1 juz yang saya punya, 5 juz dari kalian. Tapi tidak kurang pahalamu, tidak kurang. Ini sistem MLM. Jadi MLM tapi pahala yang dapat pahala besar. Kalau MLM dalam perdagangan haram, maka kalau dalam menunjukkan hidayah itu dapat banyak pahala. Jadi dapat poin dari orang di bawah. Kenapa saya bawa pula 6 juz ini ya Allah? Karena 5 juz bonus dari orang yang kamu panggil. Apa lagi namanya itu? Invite ya. Apa deh? Orang di bawahnya itu, kalau kita panggil orang ke bawah itu, apa lagi namanya? Lupa saya. Referensi ya. Kita biasa kasih kita mereferensikan. Jadi dia biasa dapat bonus ya, kalau perdagang itu dapat bonus. Dapat sekian dari referensi dari orang di bawahnya. Jadi maka disinilah kita lihat, ya memang pantasan Rasulullah orang yang paling lebih dulu masuk surga, paling tinggi posisinya di dunia ini. Karena kenapa? Umur umatnya paling panjang. Kemudian tidak ada satupun pergerakan dalam agama ini, dalam keseharian, kecuali Rasulullah dapat pahalanya dan tanpa mengurangi kita punya pahala. Sekarang ini kita bermateri, dapat pahala Rasul, dapat pahala sahabat, Imam Nawawi dapat, orang baik, guru-guru kita yang ajarkan, begitu seterusnya. Jadi kalau kalian bisa panggil orang, maka kalian dapat pahala yang sama tanpa mengurangi. Jadi kalau kalian dapat besar sekali pahala tadi, kan sudah disebut-sebut namamu oleh Allah. Akhirnya kamu panggil, ayo ikut madrasah, jangan malas-malas, kita ini butuh hidayah. Panggil dengan bahasamu ya. Kalau saya kan mungkin dengan bahasa kalian. Panggil. Akhirnya orang datang sini 2 ya. Akhirnya misalnya disebut Qadri sama Allah ya, ini Fadil, ini semua. Kemudian terakhir Qadri lagi. Mereka tanya, kenapa Qadri 2 kali sebut ya Allah? Karena dia panggil si ini. Jadi dapat pahala 2. Itu lagi ampunan dosa. Misalnya ampuni semua dosanya ini anak-anak. Kemudian lapis lagi 2. Lapis 2 kali. Lapis 2 kali. Jadi ada orang yang dia bikin dosa, tidak terhitung masih dosanya, karena masih ada lapisan ampunannya. Masih ada lapisan. Kayak orang pakai ada itu di game-game ya, masih kebal. Jadi sampai habis gitu perisainya, baru bisa tak kurang darahnya. Itu contoh saja. Jadi kalau misalnya kalian dapat 2 kali lapisannya, 2 kali lapisan ampunan dari dosa, maka tidak terhitung dosa. Maksudnya cuma terhitung, tapi lapisannya yang berkurang. Jadi catatan amal masih bersih. Karena dia bilang ada lapisan luarnya dulu, ini mau dikurangi dulu, ini dikurangi sampai habis, baru masuk di catatan amal. Kemudian di sabda yang lain beliau mengatakan ya, sungguh jika Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu,
maka itu lebih baik daripada kamu mendapatkan mobil-mobil mewah. Bahasa sekarang ya. Di sini unta-unta merah. Unta-unta merah itu bahasa kita sekarang ya mobil-mobil Ferrari. Merah-merah. Jadi kalau kalian coba nilai ya, unta-unta itu banyak ya. Jadi anggap kalian dapat 3 unta. Jadi kalian dapat 3 mobil Alphard. Jadi kalau satu mobil Alphard itu sekitar 1 miliar. Jadi 3 miliar kalian dapat uang yang tidak pernah kita pegang atau kita lihat di rekening. 3 miliar. Nah, itu katanya lebih bagus kamu kasih tahu satu orang, kasih dia jadi sholatnya jadi bagus, itu lebih baik daripada dapat 3 miliar. Makanya saya selalu bersemangat di mana saja, kapan saja kalau ada orang mau belajar. Ada kemarinnya siapa yang ada hadir? Ada orang datang, Ustaz saya mau belajar. Gini-gini, saya bilang boleh. Tiap sholat subuh dan sholat subuh dan asar, tinggal dia yang dia mau atau tidak. Ustaz saya mau sekali belajar baca Quran. Padahal saya ini tidak mengajar orang alif ba tasa. Kalau maksudnya mau belajar saja di tempat belajar. Tapi karena dia datang ke saya mau belajar, ya sudah sini saya mau belajar. Saya selalu bersemangat mengajar. Penting kita sepakat waktunya saja. Sepakat waktu. Tinggal dia mau datang. Kalau dia datang subuh, saya ajari dia dengan asar. Jadi ada orang datang, dia sengaja sudah tunggu-tunggu saya. Saya lihat memang dari waktu sebelum subuh, setelah sholat subuh dia lihat saya terus. Jadi ada itu orang di situ ya. Ada anaknya Dengiji. Anaknya Dengiji tuh. Yang sudah besar, si Andi yang besar. Nah itu contoh, maksudnya kenapa kita bersemangat? Karena kalau dia dapat belajar Al-Quran dari saya, itu lebih bagus daripada dia kasih uang saya 3 miliar. Itu unta-unta pun kita cuma hargakan 3 miliar, maka bisa jadi lebih. Jadi itu kalian semangat kalian. Pertama kalian semangat dulu perbaiki diri, sambil memperbaiki diri, sambil tambah-tambah hafalan. Bagaimana orang-orang lain kalian bisa panggil juga? Panggil seperti yang contoh yang sudah jadi ya, contoh ada Akhdan. Kan dia selain itu kadang datang baiknya, datang 1 minggu, datang lagi ini sekarang tidak baiknya. Ya, panggil Ki. Siapa lagi? Ya, berusaha lah. Ini kan namanya bagaimana memberikan hidayah. Sama juga dari saya kepada kalian. Berkali-kali saya kasih tahu dengan keras, dengan lembut, dan coba-coba saja tuh bagaimana supaya dapat hidayah. Kalaupun tidak, maka jatuhlah ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa orang yang kamu cintai. Maksudnya sekelas Nabi saya tidak bisa memberikan hidayah. Nabi cuma coba, wahai paman, wahai saudaraku ini, wahai ini masuk Islam. Ada yang terima, ada yang tidak. Teman-teman juga begitu secara umum, anak-anak di sini panggil saja. Tapi kalau perlu lagi teman-teman sekolahmu, khusus tahfiz, apalagi madrasah nanti mau dibuka ya. Kalau tahfiz kalian bisa panggil siapa saja temanmu yang mau ikut, panggil saja. Hari ini dia datang, hari ini kita ajarkan dia. Hari ini ya, jadi karena tahfiz kan begitu, tidak ada tingkatan ya, tapi perorangan. Saya baru juz 1, saya baru juz 30, saya baru juz 29. Ya silakan dilanjutkan masing-masing. Jadi setidaknya dua hadis ini bisa menjadi penyemangat untuk diri kita dan untuk panggil orang. Ajak orang lain, tidak ada ruginya toh. Kan kita panggil tidak kasih keluar uang. Coba bilang, misalnya ada temanmu yang kamu tahu dekat sini rumah tinggal, tidak juga bikin apa-apa, bisa mengaji sedikit-sedikit. Kita panggil misalnya, kamu kok ikut tahfiz begini, gratis ji. Gini. Sama-sama kita sini begini. Kak mengaji masih lambat. Ya ada temanku juga begitu. Udah toh. Dulu juga dia masih lambat. Sekarang juga sudah kayak fikir sudah bagus nih. Padahal kemarin belum terlalu. Kayak gitu orang naik sepeda kan begini dulu. Kenapa ini? Lama-lama bisa lepas tangan. Cek. Itu kan contoh saja bahwa memang tahfiz juga begitu. Ikuti saja dulu satu baris. Lama-lama satu warna, lama-lama 2 warna. Nanti sampai pada tingkat halaman, bahkan lembar. Di pesantren sekarang paling tinggi sekarang ada khusus VIP itu bisa 3 lembar satu hari. Nah itu dia duduk tidak belajar yang lain. Duduk dari subuh cuma makan, menghafal lagi. Ada beberapa orang saja begitu secara umum tidak belajar begini nih. Karena mau dikejar dia 1 tahun selesai 30 juz. Cuma orang-orang tertentu juga yang sudah memang jadi bacaannya. Adapun yang lain masih seperti kalian lah. Bahkan kalian lebih hebat dari mereka. Karena saya bilang kehebatannya anak-anakku di sini karena mereka pulang di rumahnya, mereka main-main juga di rumahnya, tapi masih bisa dapat 1 bulan 1 juz, dapat 1 bulan setengah juz. Di sana sudah ada yang berapa bulan, tapi hasilnya tidak sebagaimana kalian. Atau kalaupun sama hasilnya,
maka justru kalian lebih baik. Kalian cuma 1 jam subuh, 1 jam asar sudah bisa menyaingi mereka yang mana. Mereka dari jam 2 dikasih bangun ya, dikasih bangun jam 2, bangun sholat malam 1 juz, kemudian habis sebelum zuhur, subuh dan seterusnya. Jadi itu jadi penyemangat kalian ya. Setidaknya kalian begini-begini, kalian bisa lebih baik daripada yang di pesantren. Apalagi kalau kalian masuk pesantren. Tapi kalaupun kalian tidak masuk pesantren, tetap memang madrasah ini saya tujukan untuk orang-orang yang sekolah negeri. Adapun yang mau kayak Neva bilang, saya mau ke pesantren, Zahran mau ke pesantren, ya sudah, lebih bagus lagi. Tapi kalaupun yang mau masuk SMP negeri, SD negeri, sini kita belajar supaya kalian bisa bersaing dengan anak-anak yang di pesantren. Kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.